para sahabat Good News, bertemu lagi dengan saya Kurnaedi di Good News Radio 8, channel yang membahas tentang studio mini secara tuntas, baik mengenai peralatan apa yang digunakan, kemudian bagaimana cara menggunakannya, kemudian hal-hal yang lain juga. Segalanya akan kita bahas secara tuntas di Good News Radio 8 channel ini. Jadi bagi para sobat yang suka untuk membuat studio mini atau suka membuat konten-konten YouTube atau Facebook atau juga radio streaming, kami persilahkan. Karena di Good News Studio ini kami melayani, baik itu kami mengupload melalui Facebook, YouTube, baik itu yang sifatnya live streaming ataupun yang sudah direkam lebih dulu. Juga di radio streaming. Jadi ada radio streaming juga, ini di samping saya ini saya sedang berada di studio, dan kalau kedengar suara-suara yang lain karena di tempat kami memang agak bising, ini kami biarkan terbuka ya. Dan itu sebabnya bagi para sahabat yang suka sehubungan dengan konten-konten YouTube, konten Facebook, atau disebar melalui WhatsApp, atau pelayanan radio streaming, kami persilahkan untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasi atau lonceng supaya bisa mengikuti video-video yang kami upload. Ini semacam kursus gratis. Atau bila para sobat menyukai video ini, maka silahkan juga untuk di like. Baik, saat kita membuat atau berangan-angan ingin membuat studio, maka pikiran kita yang pertama biasanya mengarah kepada saya harus punya handycam atau kamera. Apalagi kalau kita menginginkan shooting kita itu dari beberapa sudut atau beberapa angle, maka kita membutuhkan lebih dari satu handycam atau satu kamera. Kemudian kita mulai terbayang, tentu itu membutuhkan dana yang tidak sedikit, ya, uang yang tidak sedikit. Tetapi di video kita kali ini kita akan membahas bagaimana semuanya itu bisa teratasi dengan handphone. Bisa teratasi dengan handphone. Nah, kita akan membahas itu, namun sebelumnya mari kita ikuti bumper yang berikut ini. Nah, para sobat Good News, kita seringkali berpikir bahwa peralatan untuk membuat studio itu mahal. Sehingga kita mulai berpikir, memang peralatan yang mahal, yang bagus, itu sesuatu yang baik. Karena kita mungkin berangan-angan supaya kualitas konten yang kita suguhkan itu kualitasnya bagus. Ya, tentu itu hal yang penting juga. Tetapi bagi saya itu yang lebih penting dari peralatan yang bagus dan mahal itu, sebenarnya yang bagus tidak harus mahal ya. Kemarin di video terdahulu saya sudah menyampaikan mengenai satu handycam yang harganya cukup terjangkau ya. Dan peralatan yang baik itu tidak harus mahal, tetapi keluar biaya, karena kita ingin menyuguhkan sesuatu yang berkualitas. Tetapi bagi saya, sekali lagi, yang lebih penting dari sesuatu yang berkualitas itu adalah apakah konten yang kita suguhkan itu sesuai dengan kebutuhan mereka yang kita suguhi konten. Nah, itu. Bisa kita ibaratkan seperti ini.
kita ingin membawa oleh-oleh yang terbaik ke teman kita. Mungkin teman kuliah atau teman SMA, ya teman sekolah atau teman kerja. Lalu karena kita ingin memberikan yang terbaik, lalu ingin membawa oleh-oleh saat mau berkunjung ke rumahnya. Lalu kita membelikan oleh-oleh yang kita anggap ini makanan yang terbaik, yaitu steak atau daging panggang. Kita beli lalu steak itu yang terbaik, yang harganya juga tidak murah ya. Dikemas dengan baik dan memang itu rasanya enak. Dan itu terkenal. Lalu kita bawa oleh-oleh kita itu ke teman atau ke sahabat kita. Nah rupanya sahabat kita ini seorang yang vegetarian. Dia tidak makan daging. Yang dia butuhkan adalah sayur. Kira-kira kita sudah bisa bayangkan. Jadi kembali ke inti dari video ini supaya tidak ngomong kemana-mana lagi. Jadi bagaimana kita bisa menghadirkan sesuatu yang dibutuhkan, itu yang lebih penting. Nah kembali, mengenai niatan kita untuk membuat atau memiliki studio atau upload konten video dengan beberapa angle, bisa kita atasi dengan kamera yang kita punya. Tentu ya dalam hal ini kalau kita menginginkan 2 angle ya 2 kamera. Kalau 3 angle 3 kamera dan seterusnya. Atau 1 angle 1 HP, 2 angle 2 HP. Nah, bagaimana caranya? Inilah yang akan kita bahas. Nah, para sahabat Good News, ada satu aplikasi yang namanya Iriun 4K. Ini bisa kita download baik yang menggunakan Android maupun yang iPhone. Jadi baik yang Windows maupun yang peralatan-peralatan Apple bisa. Ini Iriun 4K. Memang ini bukan untuk merekam ya, bukan untuk merekam, tetapi untuk kita menshooting. Tidak bisa untuk merekam Iriun 4K ini, untuk menshooting. Sehingga nanti shootingan kita itu bisa kita masukkan ke peralatan atau software video mixing atau untuk streaming. Kalau saya di sini menggunakan Vmix, kalau teman-teman menggunakan OBS atau yang lain, ya itu bisa digunakan. Kami persilakan. Tapi ini saya menggunakan Vmix. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama kita install dulu di HP kita. Di HP kita, yaitu melalui karena saya di sini menggunakan laptop MSI, maka di MSI ini ada MSI App Player. MSI App Player. Nah ini MSI App Player kita. Lalu kita, karena saya menggunakan handphone, ini ya sudah kelihatan ya. Karena saya menggunakan handphone, maka di sini kita masuk ke Google Play Store. Lalu setelah masuk ke Google Play Store, ya kita seperti biasanya, kita klik Iriun 4K, webcam for PC and Mac. Ini. Nah, kita lihat di sini. Ini kecil, hanya 2,4 MB. Hanya 2,4. Lalu kita install di HP kita. Kita install. Ini ya, kalau yang di HP kita install. Nah, selain yang di HP, kemudian kita install juga yang di komputer. Di komputer juga sama, kita buka browser kita, lalu kita ketikkan Iriun
Lalu kita masuk ke websitenya Iriun. Nah, di sini ini ada untuk webcam for Windows, ada webcam for Mac, ada webcam for Ubuntu. Nah, karena saya menggunakan Windows, maka saya klik for Windows. Dikarenakan di laptop saya ini sudah ada, maka saya discard. Kalau teman-teman di laptop belum ada, ya diklik aja keep. Atau saya keep, ini juga enggak apa-apa. Saya keep, terdownload. Nah ini terdownload. Ini ya hasil downloadannya. Lalu tinggal kita install. Klik kanan, lalu run as administrator sudah terinstall. Ya karena di laptop saya ini sudah terinstall, ya enggak perlu saya install lagi. Oke. Setelah di handphone dan di laptop atau komputer sudah terinstall, ya setelah di handphone dan di komputer atau laptop kita sudah terinstall, maka yang berikutnya kita aktifkan yang ada di komputer. Kita cari programnya yang sudah kita install, Iriun. Nah ini sudah kelihatan Iriun. Nah, karena di HP belum kita nyalakan, maka seperti ini ada 4, ya ada 4 kamera. Ya ini saya akan nyalakan yang di HP. Ya ini HP 1. Kemudian kita perhatikan di sini ini video format. Di video format ini ada otomatis, lalu ada 640 kali 360 sampai 3840 kali 2160. Kita gunakan saja yang FHD. Kalau ini yang HD 1280 720 ini juga sudah sangat cukup ya, tapi kita coba ini yang sekarang yang FHD 1920 kali 1080. Nah ini sudah. Sekarang yang di satunya lagi, HP satunya lagi saya nyalakan. Nah ini, sekarang sudah ada, ini saya juga sama. Oke. Setelah baik yang di komputer sudah nyala dan di handphone sudah kita nyalakan, maka sekarang kita tinggal koneksikan. Kita tinggal koneksikan. Ini saya menggunakan Vmic ya. Di pojok kiri bawah Vmic ini ada add input. Kita input kamera, lalu kita Iriun webcam 1. Nah, sudah masuk ya. Sudah masuk di sini. Iriun webcam 1. Kemudian yang berikutnya Iriun webcam 2. Iriun webcam 2. Ini juga sudah masuk. Jadi yang satu dari sebelah kiri, ini ya, angle yang satu ini sebelah kiri. Yang ini angle yang satunya dari depan. Nah, kalau punya 4 HP, kita bisa ada 4 angle. Kita punya 4 kamera ini. Tinggal nanti
kita mau tampilkan, kalau kita mau buat video atau kita mau live streaming, kita mau tampilkan misalnya ini tampilan pertama dari depan. Lalu nanti saat misalnya kalau kita buat cover lagu, saat pertama dari depan, kemudian saat melodi dari samping, kemudian nanti saat refrain dari depan lagi. Nah, ini tentu video kita akan menarik. Jadi tidak hanya dari depan terus atau dari samping terus, tetapi dari depan, kemudian kita rubah dari samping kiri. Kalau ada lagi HP yang satu dari samping kanan, lalu kalau ada lagi HP yang satunya lagi sampai 4 ya tadi. Dari yang agak jauh, nah bisa seperti itu. Itulah yang bisa saya sampaikan di video saya kali ini. Dan bila para sahabat menyukai video ini, silahkan untuk diklik tombol like. Kalau tidak suka ya enggak apa-apa, di-delete aja. Dan kiranya bermanfaat. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, kami persilahkan untuk tulis di kolom komentar. Dan bagi para senior ya, para senior pembuat konten atau streamer filmmakers ya gitu, atau OBSer, senior apabila ada masukan atau kritik atau apa saja, juga kami persilahkan untuk menuliskan di kolom komentar. Dan untuk mengikuti video-video yang selanjutnya, sekali lagi silahkan, ini semacam kursus gratis. Itu para sobat subscribe ya, subscribe saja. Kemudian jangan lupa nyalakan tombol lonceng atau notifikasi. Sehingga setiap kami upload video itu nanti bisa kita ikuti. Dan saya sampaikan di channel Good News Radio 8 ini tidak hanya unboxing atau tutorial atau hal-hal semacam ini, apalah namanya. Tetapi juga acara-acara yang kami live streamingkan atau yang sudah rekaman, yang kami tayangkan, intinya begitu. Baik melalui YouTube juga melalui Facebook. Terima kasih untuk kebersamaannya, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi.